semua, berjumpa lagi di channel Gobsware. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang robot Epson yang menggunakan Epson RC Plus sebagai softwarenya untuk mendevelop programnya seperti itu. Jika di konten-konten sebelumnya yang mungkin bisa dilihat di channel ini, kita sudah belajar cara simulasinya, kemudian koneksi dengan robot aktual, kemudian juga cara membackup filenya seperti itu. Semuanya sudah dibahas di konten-konten sebelumnya, jadi bisa dilihat di playlist di Epson Skara Robot ini atau Epson Robot ini, nanti bisa dilihat di channel ini ya teman-teman. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur yang lain, yaitu jika kemarin kita menggunakan I/O itu menggunakan wiring ataupun menggunakan I/O port yang ada di belakang controller dari robot ini sendiri. Untuk kali ini kita akan membahas tentang koneksi opsional yang lain, yaitu menggunakan Modbus. Jadi kita hanya perlu menggunakan satu kabel, yaitu kabel Ethernet, untuk dihubungkan ke device yang bisa berhubungan dengan komunikasi Modbus. Kebetulan untuk sekarang ini dia support yang bawaannya itu support Modbus TCP, yaitu menggunakan kabel Ethernet seperti itu. Untuk peralatan yang dipakai untuk konten kali ini yaitu robot Epson Skara. Kemudian untuk device yang menjadi pasangannya untuk kita mengetes Modbusnya itu menggunakan HMI Wentech. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman. Mungkin saya tidak menjelaskan secara detail terkait apa itu Modbus, tapi memberikan contoh di konten ini cara koneksi jika kita menggunakan device HMI Wentech dan juga untuk mengontrol robot ini secara Modbus. Apa keuntungannya menggunakan Modbus? Pastinya dari segi wiring dia lebih simple, jadi tidak perlu ada wiring ke I/O port, tapi hanya menggunakan jaringan seperti itu. Seperti apa kontennya? Silahkan teman-teman ikuti dari awal hingga akhirnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gobsware. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang juga dapat dipakai sebagai opsi jika kita ingin menggunakan robot Epson. Jika sebelumnya kita menggunakan input dan outputnya itu melalui hardware, baik itu push button maupun switch, maupun nanti lampu ataupun dispensing yang lain berbentuk hardware yang membutuhkan kita untuk menyambungkan melalui kabel seperti itu. Di sini nanti saya akan membahas tentang salah satu opsi, yaitu fitur Modbus TCP yang bisa dipakai di kebetulan yang sekarang adalah Epson Skara T3 seperti itu. Fitur ini sudah ada bawaan, jadi tidak perlu menggunakan modul tambahan di robotnya seperti itu. Hardware yang akan kita pakai saat ini robot Epson T3. Kemudian untuk Modbus sendiri di sini saya menjelaskan dengan menggunakan HMI, yaitu HMI Wentech. Kebetulan tipenya adalah MT8071IE. Jadi nanti bisa disesuaikan juga dengan hardware yang ada di tempat teman-teman semua. Jadi hardwarenya adalah robot, kemudian HMI. Nah, semua jaringan ini melalui kabelan ini terhubung ke dalam satu switch, ataupun router. Nah, hubnya itu. Jadi semuanya berkumpul dalam satu jaringan seperti itu. Tentu dengan settingan IP yang dalam kelas yang sama seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas fungsinya seperti apa sih sebenarnya untuk tombol Modbus ini. Kalau dilihat dari secara wiring ini menjadi sangat simpel karena kita hanya perlu mengkoneksikan kabel-kabelan tanpa perlu mewiring I/O yang ada di belakang dari robot itu sendiri. Nah, gambarnya seperti ini. Pertama-tama kita buka dulu terkait Modbus ini ada di Epsonnya. Kita bisa buka, ada di manualnya bawaannya. Kita buka softwarenya dulu. Nah, kita masih pakai RC7. Nah, kita bisa masuk ke help di sini. Help. Kemudian manual. Kita bisa buka yang Epson RC7 user guide. Nah, ini akan terbuka berbentuk PDF, kemudian masuk ke
bab yang 11, kemudian masuk ke field bus ya, field bus slave. Nah, di sini akan dijelaskan, nanti juga bisa dieksplor yang lain. Semuanya di sini lumayan komplit, bisa dicari. Nah, ini gambarannya terkait nanti yang akan kita praktekkan. Di sini ada pilihan TCP dan RTU. Untuk T3 sendiri kita memakainya yang TCP atau berbasis dengan Ethernet. Kalau RTU biasanya menggunakan serial seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini kalau yang ada di modbusnya Epson, control support following modbus function. Kodenya 1 itu untuk read coil, kemudian input status itu di 2 dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri ya di manualnya. Seperti itu gambarannya. Ini nanti fungsinya buat apa? Jadi saya tidak akan menjelaskan basic dari modbus itu sendiri. Jadi ini lebih ke aplikasinya langsung saja. Jadi modbus alamat pengalamatannya seperti apa nanti. Nah, ini kodenya, kode yang nanti akan kita pakai di HMI. Kemudian kalau kita geser ke bawah, di sini akan sudah ditentukan. Kita membacanya yang feedbus IO address. Nah, di sini IO address itu untuk yang input itu mulainya adalah di 512. Kalau kemarin kita menggunakan aktual tombol itu dipakainya di 01 dan seterusnya. Nah, ini dia dimulai dari 512. Begitu juga dengan outputnya, dia juga di 512. Nah, tapi disarankan untuk nanti misal kita memakai kita tidak memakai yang 512. Nanti bisa dicoba sendiri, mungkin kalau yang sudah ada robotnya, mungkin waktu kita pakai address ini nanti tidak dipakai. Kemarin sempat tanya dengan tim Epson, infonya itu sudah built-in ataupun sudah terpakai untuk yang master seperti itu, feedbus master. Nah, kebetulan ini kan kita yang slave. Nah, kita bisa pakai yang 512 dan seterusnya. Di sini bisa sampai 2559. Jadi bisa dibaca ini. Dia tersedianya lumayan banyak untuk addressingnya. Seperti itu. Nah, ini kita fokus di sini ini untuk addressingnya. Jadi kita bisa pakai 512 dan sama input dan output. Jadi ini meskipun angkanya sama, dia tidak bertabrakan karena memang kuotanya udah sendiri, input sendiri, output sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini dari sisi robot Epsonnya. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi HMI Wentech. Nah, kebetulan kita memakainya adalah Wentech, jadi kita pakai software namanya IC Builder Pro. Nah, di sini untuk sistem parameter kita settingnya adalah kita menambahkan new device-nya itu adalah modbus di sini. Jadi nanti tinggal new device. Nah, di sini kita pilihnya adalah modbus TCP/IP zero base addressing. Kalau kita lihat di pilihannya sebenarnya ada TCP/IP-nya itu ada 4 jenis. Nanti bisa dieksplor juga. Ini kita pakainya yang zero base. Seperti itu. Nah, di sini untuk setting. Nah, setting ini sendiri menyesuaikan dengan settingan IP dari robotnya. Nanti akan waktu kita membuka software di robot nanti akan kita samakan baik dari IP maupun portnya. Di sini 200 ini adalah milik dari robotnya dan 503 ini adalah portnya seperti itu. Itu dari settingan sistem parameter. Kemudian di sini input ini sendiri kita akan memakai tombol-tombol yang sebelumnya kita memakai tombol switch maupun push button yang ada di aktual di robotnya. Nanti kita akan pindahkan untuk modbus sendiri di HMI seperti itu. Jadi fitur yang akan kita pakai nanti adalah di sini. Catatannya yang perlu diperhatikan adalah jadi kalau alamat yang tadi kita sebutkan tadi di sini 512, berarti nanti kalau kita menggunakan program di HMI itu akan kita kurangi 1. Jadi karena di sini dimulainya 512 kita kurangi 1, jadi misalkan kita membuat program di sini adalah 519 520, berarti dia kalau 519 berarti sebenarnya dia memakai address 520, jadi dikurangi 1. Begitu juga dengan yang output sama, jadi node-nya adalah nanti akan dikurangi 1. Nah, lanjut di sini kalau dilihat kenapa kita bisa menentukan untuk fungsinya 0x. Terus kemudian di sini juga sama nih. 1x untuk yang output dan 0x untuk yang input. Nah, kalau kita baca nanti bisa dicari di webnya Wentech itu ada namanya IC Builder Pro manual seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini penjelasannya setiap kodenya.
Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang memakai Modbus dari device yang lain, nanti juga bisa disesuaikan ya dengan device-nya teman-teman. Jadi di sini 0x dia itu bisa read dan write untuk bit seperti itu. Jadi memang ini bisa saya pakai di input sebagai nanti biar bisa trigger seperti itu. Kemudian di output kita memakai 1x karena dia tipenya adalah discrete input. Nah, di sini dia read only. Jadi dia hanya membaca kondisi status dari outputnya seperti itu. Nah, ini untuk mappingnya ini bisa dicari di Easy Builder Pro manual seperti itu, dan itu bisa free download di webnya Wentech itu sendiri. Nah, ini penjelasan singkatnya kenapa memakai 0 dan 1. Nah, di sini kita lihat untuk pengalamatannya. Jadi kita akan pakai karena di sini 519 berarti sebenarnya 520. 520 akan kita fungsikan sebagai start dan seterusnya. Kita pakai start, stop, pause, continue, reset, dan nanti ada satu tombol yang next. Bedanya apa yang atas dan bawah? Yang atas adalah fitur yang sudah ada di bawaannya seperti itu. Jadi seperti kita pelajari di I/O kemarin, itu kan ada beberapa fungsi yang sudah ada di Epson, tinggal kita akan menempatkan itu di nomor input berapa seperti itu. Nah, ini kasusnya sama karena kita akan menggunakan Modbus ya, kita akan pindah fungsi tersebut, start tersebut ke alamat yang akan kita tampilkan di HMI seperti itu. Begitu juga dengan output sama, nanti ada ready, run, motor status, emergency, dan stop. Ini adalah bawaan dan nanti perlu kita setting di robotnya seperti itu. Itu gambaran dari pendahuluannya dulu terkait Modbus ini. Nah, oke, lanjut kita akan konekkan robotnya. Kita connect. Oke, kita buat yang program mode. Oke, ini sudah connect. Kemudian kita akan buka untuk projectnya. Kita import aja yang sudah ada di controller. Nah, di sini. Nah, programnya nanti cuma simple seperti ini kita pakainya. Jadi saat kita on kan nanti dia awalnya akan mematikan lampu 1 dan lampu 2. Nah, kenapa di sini ada 515 dan 516? 515 adalah alamat untuk lampu 1. Itu dari mana? Dari sini. Karena lampu satunya di sini tertulisnya kan 514. Berarti di plus 1. Nah, ini 514 berarti plus 1 itu 515. Untuk lampu yang kedua untuk address selanjutnya. Jadi ini nanti lampunya akan mati, kemudian kita akan menunggu next step ini kita bisa setting di label. Nah, di label di sini kita masuknya ke field bus yang slave, kemudian masuk ke yang input. Nah, di sini kita buat di alamat 515. Kalau di HMI berarti 514. Di sini 0x karena input agar bisa read and write. Kemudian 1x ini untuk nanti yang output saja. Nah, ini nanti kita akan setting. Oke. Ini sudah di sini alamatnya. Next step, jadi nanti sebenarnya next step ini akan menyalakan alamat Modbus di 515 seperti itu, 515. Kemudian next step ini saat on dia akan bergerak ke P0. Nah, P0 ini apa? Ya, ini adalah settingannya di robotnya. Kita membuat 2 titik poin. Jika dilihat di sini kita sudah bikin poin P0. Kita bisa beri label maupun kita beri nomor dari poinnya. Nah, ini saya nggak ngasih nama labelnya, jadi kita langsung panggil P0 dan P1 seperti itu. Programnya seperti ini, berarti langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah setting dari setiap pinnya. Nah, urut dari yang urut dari yang input. Nah, di input ini start, stop, pause, continue, reset. Ini kan berurutan 19, berarti kan 520. Berarti kita akan masuk setting start ini ke alamat 520 seperti itu. Masuknya di mana? Sama seperti kita setting sebelumnya. Di sini sistem configuration. Kemudian karena kalau nanti kita pengen menggunakan tombol tersebut, berarti di configuration jangan lupa dirubah menggunakan remote I/O, jangan yang PC. Nah, di sini kita bisa masuk settingannya itu masuknya ke
bisa dicek di yang input output tadi. Kita cek dulu di sini. Nah, di sini tipenya adalah Modbus TCP. Nah, portnya itu 503 seperti yang tadi settingan di HMI seperti itu. Nah, kemudian input start tadi kita sudah tentukan bahwa start itu akan masuk ke address 520 karena ini dikurangi 1. Jadi di sini kita bisa ganti. Untuk startnya kita kasih di 520. Kemudian stop kita ganti ke alamat 521 urut. Kemudian pause ini juga sama, kita ke 522. Kemudian lanjut continue ini juga ke 523. Kemudian kita bisa ke bawah lagi, untuk reset kita buat di 524. Nah, kita bisa tulis juga. Nah, jadi yang dipakai adalah 521, 520 sampai 524. Kita pastikan di sini sama. Mulai 19 plus 1 berarti benar sesuai dengan fungsinya. Kalau sudah, jangan lupa kita klik apply di sini. Oke, dari sisi input sudah. Sekarang kita akan setting dari sisi output. Di bagian remote control ini kita yang output kita sesuaikan di sini. Apa saja yang akan kita masukkan di HMI. Ada ready, run, motor status on-nya, dan emergency stop-nya. Nah, di sini kita ganti dulu ready kita buat di addressnya di HMI itu 520 sama ini karena 519 ditambah 1 520. Ini bisa kita tulis di sini 520. Kemudian running kita buat 521. Kemudian motor on, nah motor on 522. Kemudian emergency stopnya kita pakai di sini 523. Nah, jadi ada 4. Nah, ada 4 sesuai di sini. Waduh, berarti 523 untuk aktual di device-nya seperti itu. Nah, kalau sudah jangan lupa juga di apply. Nah, kalau sudah di-apply, di sini kita juga bisa menyimpan untuk settingannya, settingan dari remote controlnya ini ke save. Tipe datanya nanti adalah DAT. Jadi ini bisa kita backup untuk settingannya, misalkan kita ada perubahan atau seperti apa bisa dikembalikan lagi, nanti bisa disimpan dimanapun sesuai posisinya. Nah, kita bisa save. Jadi nanti waktu suatu saat pengen membuka lagi, tinggal kita load dan kita cari file yang tadi sudah kita simpan seperti itu, misal di sini. Nah, dia tipe datanya adalah DAT. Oke, kalau sudah kita bisa close, nanti dia akan restart. Nah, oke, restart. Jadi kondisi sekarang di HMI-nya seperti ini. Kenapa belum menyala? Nah, kenapa ini disconnect? Karena prosesnya lagi berjalan untuk restarting dari controllernya seperti itu. Di controllernya sedang restart karena setiap ada perubahan di configuration pasti membutuhkan restart dari device-nya seperti itu. Kemudian kalau dilihat di sini, nah di sini kan kita sudah, ini kan adalah yang sudah ada ya, sudah ada bawaan. Kemudian 2 ini adalah user definite atau yang kita tentukan sendiri. Jadi kita bisa kasih nama lem ataupun nanti inputnya itu nomor berapa, outputnya nomor berapa, seperti itu tinggal dipanggil. Nah, kebetulan kalau di program di sini saya langsung panggil, bukan namanya, tidak saya kasih label, tapi langsung saya panggil nomornya, nomor outputnya. Jadi 515 dan 516 di sini on dan off. Oke, kalau sudah kita bisa langsung trial. Jangan lupa kita masuk run Windows. Di sini run Windows. Run Windows. Kalau ingin ngecek monitor bisa juga di sini kita tampilkan. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk untuk input outputnya tadi 515 untuk next step, kemudian start, stop dan lain-lain juga sudah masuk ke address yang diinginkan. 520 juga sama sesuai dengan yang ada di HMI. Nah, sekarang kita aktifkan dulu enable remote IO. Oke. Nah,
Jika kita lihat di sini statusnya ready, ini sudah menyala. Sama seperti halnya yang sudah ada di sini di monitor I/O yang ada di softwarenya. Oke, jika tadi semua settingannya sudah dilakukan, di sini sudah tampak bahwa ready, jadi koneksinya sudah menyala. Jadi kita bisa lihat di sini memang output dari ready sudah menyala. Nah, di sini juga kita bisa lihat semua tombolnya sudah sesuai yang kita setting tadi. Jadi harusnya kalau di sini menyala, tombol-tombolnya kalau kita lihat di sini, kita cek sebelum kita jalankan run. Kita cek tombol setiap tombolnya. Di sini ada tombol start. Start saya pencet, di situ sudah nyala. Stop saya pencet, nyala. Pause saya pencet, di sini pause-nya saya pencet. Di sini lampunya sudah nyala. Ini continue, ini reset, dan ini next. Jadi inputnya sudah oke, semuanya sudah masuk seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di lampunya Epson di sini, lampunya dia masih di program. Kenapa seperti itu? Meskipun di sini sudah kita enable I/O-nya, dia tetap program. Kalau statusnya masih program, mau kita pencet di sini, dia nggak akan jalan sesuai dengan jalannya program ini secara auto. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau dirasa semuanya sudah oke, kita bisa langsung disconnect. Nah, kalau memang kita belum yakin, ya kita mau nggak mau harus pakai yang PC dengan settingan yang PC, karena ini sudah di remote I/O, ini bisa kita disconnect. Nah, kalau kita disconnect, di sana lampunya sudah akan berpindah ke yang auto, lampunya yang auto yang berkedip. Nah, kalau sudah pakai lampu yang auto yang berkedip, nanti kita bisa langsung lihat di sini statusnya. Motor statusnya dia on. Jadi kalau lampu di belakang ini menandakan motornya on, di sini juga sudah menyala. Nah, kemudian kita bisa coba start. Nah, kalau kita pencet start, sini sebenarnya sudah running dia. Nah, karena kita ada satu perintah yang harus menyalakan next ini dulu, berarti kita harus pencet dulu next-nya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa saya turunkan sedikit. Kemudian ini kita pencet next. Nah, next. Nah, jadi dia akan jalan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik next lagi. Nah, ini lampunya satu nyala, lampu 2 nyala, mati sesuai dengan program yang ada tadi. Dia akan menunggu lagi untuk gerak selanjutnya karena looping, harus mencet next seperti itu. Nah, keunggulannya apa untuk yang Modbus ini? Jadi kita tidak memerlukan wiring yang demikian banyak di belakang I/O-nya, tapi kita bisa langsung direct menggunakan HMI maupun nanti device yang lain yang mungkin dari teman-teman nanti bisa dieksplor lagi ya dari device yang lain, karena setiap karakteristik hardware itu biasanya punya karakteristik masing-masing. Untuk contoh kali ini kita menggunakan Modbus yang ada di Wentech seperti itu. Jadi tombolnya sudah kita pindah di sini, trigger-triggernya, dan ini bisa kita masukkan di program kita. Begitu juga dengan output. Kalau misal kita punya output yang nanti bisa kita konekkan ke di sini, kebetulan lampu di HMI, dia bisa menyala maupun nanti ke device yang lain yang dapat menerima ataupun mengambil data dari Modbus dari robot Epson ini sendiri seperti itu. Jadi secara garis besar, secara wiring ini akan menjadi lebih simpel seperti itu. Tetapi catatan yang lain, untuk contoh kali ini device yang dipakai adalah Modbus yang ada di HMI. Jadi kalau memang memakai device dari yang lain, mungkin dari pengkodeannya ada perbedaan, bisa jadi. Ataupun nanti kode yang lain ataupun function yang tadi 0x, 1x itu ada perbedaan, juga bisa jadi. Karena beberapa kalau kemarin baca itu ada yang pakainya bukan 0x dan 1x, tapi 1x, 2x, dan 5x seperti itu. Nah, itu karakteristiknya berbeda-beda, disesuaikan dengan device yang akan dipakai seperti itu. Jadi semoga konten kali ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi referensi. Mungkin belum sempurna, tapi mungkin bisa menjadi titik awal untuk mengeksplor lebih jauh lagi tentang fitur yang ada di Epson ini seperti itu. Jadi terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.